Sobat Cakra TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau anggota Pas Pampres ini diduga nganiaya pemuda sampai tewas, sampai meninggal. Nah, oknum anggota Pas Pampres ini namanya Praka RM, Gra, dan dia ini diduga nganiaya pemuda asal Biren, Aceh sampai tewas. Terus akhirnya dia ini ditahan di Pemdam Jaya. Nah, penahanan itu dilakuin juga buat penyelidikan gitu katanya. Wah, ya ini rame ya Sin ya di sosmed nih. Jadi awalnya kasusnya gimana nih? Kita mau tahu. Nah, jadi kasus penganiayaan ini tuh kejadiannya di Jakarta, Gra. Tanggal 12 Agustus kemarin tuh. Terus viral nih kan. Nah, infonya nih, ini sorry ya kalau salah. Nah, pelakunya ini nyulik korban duluan. Baru kemudian ngelakuin penganiayaan sama 2 temennya itu. Wah ilah, kok gitu banget ya? Mentang-mentang Pas Pampres apa gimana gitu? Yang begini-begini nih punya pangkat kok malah kayak gitu sih anjir ya. Terus juga ya di postingan yang viral itu juga ya kemarin tuh disebutin ada kayak di spill itu surat penyerahan jenazah korban diterbitin sama polisi militer Kodam Jaya atau Jayakarsa tuh 24 Agustus kemarin. Nah, kejam banget kan ya, kayak sebenarnya kronologi pastinya gue juga nggak tahu ya, Gra, tapi karena kan si pelaku ini masih ditahan nih di Pemdam Jaya itu. Cuma kalau versi sepupunya nih namanya Said Sulaiman, kejadiannya gini. Jadi si korban nih berinisial IM itu kan pas tanggal 12 Agustus itu tuh dia didatangin nih sama 3 orang termasuk si pelakunya itu dan kayak dibawa masuk ke mobil secara paksa gitu loh, Gra. Nah, terus sekitar itu masih di hari yang sama ya, sekitar jam 7 sampai jam 8-an malam gitu, Said ini ditelepon sama korban pakai bahasa Aceh lah. Intinya korban nih bilang pelaku tuh minta uang tebusan 50 juta. Kalau enggak si korban nih bakal dibunuh. Terus Said jawab dong, duit segitu nggak ada, tapi bakal diusahain gitu. Nah, sedihnya nih, pelaku tuh ngirim video korban lagi disiksa gitu loh. Badannya tuh kayak udah berdarah-darah, terus pas ditelepon juga napasnya udah putus-putus gitu, kayak udah ngilu banget, kayak sambil ngos-ngosan gitu loh. Aduh, gila ya, ada ya manusia setengah dajjal loh gitu. Nah, yang gue denger nih sih, ya keluarga korban akhirnya mutusin buat lapor ke Polda Metro Jaya. Abis telepon terakhir itu tuh yang ngap-ngap itu. Terus juga di situ korban udah nggak ada kabar atau ya pulang ke rumah gitu. Jadi ya kan kejadiannya nih tanggal 12 Agustus. Nah, lapornya tuh tanggal 14 Agustus, jadi 2 hari kemudian. Nah, terus pas tanggal 24 Agustus, keluarga korban datengin RSPAD Jakarta Pusat buat ngambil jenazah Imam Mashkur. Ini si korbannya itu ya. Si korbannya itu. Komandan Pas Pampres nih katanya alias dan Pas Pampres si Maijen Naval Granada nih bilang kalau kasus ini lagi ditanganin sama polisi militer Kodam Jayakarta, tadi Pemdam Jaya ya. Nah, kasus ini tuh juga sebenarnya nggak luput dari perhatian Panglima TNI Laksamana Pak Yudo Margono. Nah, Pak Yudo nih kayak prihatin banget gitu loh atas kasus ini dan dia ini janji kayak bakal terus mengawal kasus ini sampai keluarga korban tuh dapat keadilan gitu dan pelaku nih bisa dihukum seberat-beratnya. Katanya sih hukumannya mulai dari penjara seumur hidup sampai hukuman mati lah. Dan Pak Yudo nih juga mastiin kalau si pelaku nih Praka RM ini udah dipecat dari jabatannya, of course ya. Pihak Pas Pampres juga katanya nih janji bakal menjalani penyelidikan nih tegas dan transparan gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lah ya kalau emang misalnya si pelaku terbukti melakukan pembunuhan gitu. Duh, ini kita nih sebenarnya nggak tahu ya motif pembunuhan si Praka RM ini apa gitu. Bener. Cuma masa iya kalau ada masalah harus pakai bunuh-bunuhan sih, kayak nyawa tuh nggak ada harga dirinya banget gitu. Kalau kayak gini kan kasihan orang tuanya loh ya. Semoga aja kasusnya benar-benar diusut tuntas ya. Kayak biar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu. Ini kan meresahkan juga ya. Iya, kayak main asal bunuh aja cuma karena mengatasnamakan jabatan gitu. Setuju banget sih. Dan ini bisa jadi pelajaran penting lah buat para pejabat. Lagi-lagi please banget jangan sok-sokan bertingkah seenak jidat gitu, bisa nggak sih? Jangan mentang-mentang nih kalian punya kuasa bisa seenaknya gitu memperlakukan rendah orang lain. Ingat ya, kita semua nih sama di mata hukum dan di mata Tuhan of course, dan hukum karma nih berlaku. Kayak apa yang lo perbuat itu yang bakal lo tuai nanti. Percaya. Bener banget. Ntar diusut semuanya lo kena lagi. Ternyata kayak gitu. Nggak cuma kasus pembunuhan, ada lagi kasus lagi. Ntar diusut sampai bawah gitu kan, didoxing apa segala macam, melebar kemana-mana. Nggak bisa balik ke rumah ntar. Ayo lu.
Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Di Jakarta ini lagi rame banget soal polusi. Polusi. Infonya polusi di Jakarta ini lagi parah banget. Kalau gue sebenarnya biasa aja sih ya. Apa jangan-jangan gue udah kebiasa sama polusi ya? Ayo lu. Gue kacau banget sih kalau kayak gitu. Ngomongin polusi ya, beberapa hari lalu gue lihat mobil damkar lagi nyiram-nyiram jalanan yang gue cerita itu. Awalnya ya gue kira dia nyiramin tanaman gitu loh, cuma nyiramin tanaman aja di daerah-daerah Sudirman itu, di Jalan Sudirman. Tapi itu ternyata bukan sih. Itu tuh kegiatan yang dinilai bisa ngurangin polusi di Jakarta gitu loh. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini mastiin mobil pemadam kebakaran nih bakal rutin nyiram ini ruas jalan gitu. Jalan protokol buat nanganin polusi. Infonya nih, nantinya mobil ini bakalan ngelakuin penyiraman dalam 2 kali sehari. Kayak mandi. Iya, biar nggak panas gitu lah ya jalanan. Ini kayaknya gara-gara emang lagi jarang hujan kali ya, makanya kayak parah banget jadi. Gitu loh. Ya gue paham banget sih kenapa bisa separah itu. Soalnya kan ya lu tahu sendiri tuh kalau lu ada di jam-jam berangkat sama jam pulang kerja tuh kayak pasti macet banget dan pasti polusi tuh lagi naik-naiknya gitu, polusi dari kendaraan. Tapi gimana nih, menurut lo efektif gak sih kegiatan nyiram itu tuh? Gue juga agak bingung sih kalau disiram ke jalan itu ngaruh atau enggak. Karena kan cuma bagian situnya aja gitu. Iya, bener-bener. Tapi kalau misalnya buat sekalian ngejaga kesuburan tanaman gitu, biar tanamannya makin berkembang, makin subur gitu, makin ngasilin oksigen yang baik, itu pasti ya ngasilin yang baik juga gitu kan. Jadi adem, nggak gersang gitu. Iya setuju sih sebenarnya, karena kalau kalian tahu ya guys, kita ini warga Jakarta kalau berangkat sama pulang kerja pilihannya cuma 2 tuh, desek-desekan di transportasi umum atau macet-macetan di jalan gitu. Jadi ya gimana ya, saya survive di ibu kota harus sabar. Tapi ya polusi ini kan ya minusnya aja kan, ya banyak lah plusnya Jakarta mah ya gitu kan. Tapi ada juga nih banyak yang bilang gitu. Sekarang kan udah ada nih motor sama mobil listrik gitu kan, pakailah gitu. Ya gimana ya, masa ada teknologi nggak dipakai? Orang kan suka bilang gitu kan. Ya memang ramah lingkungan, tapi realistisnya ya nggak bisa. Ya kita sebagai perintis kan belum bisa ya, harganya mahal nih mobil listrik sama motor listrik itu masih mahal banget. Ya lebih mahal lah ya daripada kendaraan yang pakai bensin gitu ya. Jadi masih banyak yang pakai kendaraan pribadi dengan alasan yang realistis, biaya. Jadi mau diteken kayak gimana susah, belum bisa nih. Karena gitu. belum beli baterainya ya kan, kayak mahal pasti benar-benar. Karena sekarang harga mobil bekas juga lebih murah ya say dibanding mobil atau motor listrik itu gitu. Paling satu-satunya cara ya kita sama-sama pakai transportasi umum gitu buat ngurangin kemacetan. Cuma ya you know lah ya, warga ibu kota kayak males desek-desekan, jadi ya tetap pada pakai kendaraan pribadi gitu loh, biar satu-satu lah gitu. Itu dia, gencet-gencetannya itu kan juga perjuangan tuh. Kalau kita mati. Jam 5-an tuh udah kayak pepes. Ayo bertarung gitu. Tapi sedihnya ya Sin, ya, udah sekitar 8.100 warga loh yang meninggal karena polusi udara ini loh. Jadi mereka ini rata-rata kena infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA gitu. Cuma ya puji syukurnya gara-gara Pemda DKI bikin kebijakan WFH dari rumah, ya Jakarta sekarang udah nggak masuk ke dalam kota dengan udara paling nggak sehat ya guys. Jadi ya membaiklah at least dari sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin penyiraman itu juga berkaitan sama polusi udara yang lagi di hektiknya banget nih sekarang. Nah, gue tahu tuh kebijakan uji coba WFH dengan persentase kehadiran 50% itu kan ya kalau nggak salah. Nah, katanya sih ini buat para ASN yang kerja di lingkungan DKI Jakarta gitu, Beb. Dan berlaku mulai 21 Agustus kemarin tuh sampai 21 Oktober mendatang ya. Itu juga katanya ada kebijakan ganjil genap nih sebagai bentuk pengurangan tingkat polusi udara di Jakarta gitu. Jadi ya tadi tuh karena mungkin siram-siram jalan itu berkaitan sama polusi udara kan udah macet, asapnya tuh belum kayak jadi pengep banget gitu loh udara nggak sih? Tapi nih ya, sebenarnya polusi udara tuh nggak cuma dari asap kendaraan aja gitu kan. Emang sih itu faktor terbesar, tapi ada juga yang mempengaruhi buruknya kualitas udara di Jakarta gitu. Terus orang-orang yang suka bakar sampah ya. Lu pasti tahu lah gitu. Sumpah, gedeg banget gue kayak bau. Kayak jadinya udara deket kayak rumah tuh nggak steril anjir. Jadi kita kayak pagi dunia. Sampai. Selamat pagi kan? Dunia. Anjir. Bau asap. Makanya. Rambut tuh udah keramas langsung bau asap gitu sih. Itu dia. Aduh. Asli sih gerak bener banget. Gue ngerasain banget karena dekat rumah tuh orang-orang pada sering banget bakar sampah kan. Bukannya nggak boleh ya guys. Cuma
Sekarang kan udara nih lagi memprihatinkan banget gitu loh. Bener. Toh carilah cara lain gitu buat menanggulangi sama sampah ini. Misal kita bisa ngelakuin 3R tuh, ada namanya reuse, yaitu pakai kembali sampah yang masih bisa berfungsi, terus reduce, itu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan munculnya sampah, sama recycle, ngolah kembali sampah atau ngedaur ulang lah minimal jadi suatu produk atau barang yang bermanfaat gitu loh. Kan kayak nggak sia-sia gitu, malah bisa kepake gitu loh. Atau enggak minimal dikirim lah ke bank sampah, kan udah banyak tuh, jangan dibakar, sumpah sesek banget cuy, kayak bener banget itu. Selamat pagi dunia. Batuk-batuk lagi. Bener banget sih, jadi bisa diolah lagi ya sampah-sampahnya. Nah, semoga nih kualitas udara di Jakarta semakin membaik ya guys. Dan ya yang terpenting juga kesehatan buat kalian semua lah. Pokoknya jangan males pakai masker, pokoknya stay safe ya. Stay safe guys, pakai maskernya. Udara lagi ini banget sih, masih kacau-kacaunya. Lagi elek banget nih. Elek ya. Elek. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Erlian 1358 di video foto Guntur Romli yang judulnya "Mengapa saya menolak wacana Ganjar Anies?" Komentarnya gini nih. Saya juga tidak mau nyoblos kalau Ganjar diduetkan dengan Anies yang hanya pintar merangkai kata, hanya duduk manis nggak doyan gerak. Saya golput saja sejalan dengan Pak Guntur Romli. Ya iyalah, nggak masuk akal juga kan dua orang ini dari sesuatu yang berbeda, ntar maju mundur kayak kemarin kita bilang gitu. Ngerti kan kalian maksudnya dua hal yang berbeda, makanya kalau beneran jadi mah ogah juga milihnya ya. Kayak mending golput. Laper. Ayo lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Anis Fradistiawan 2563 di video opini terkini yang judulnya "Elektabilitasnya mentok. Prabowo dan Bohir ketar-ketir." Komentarnya gini nih. Ingat rakyat Indonesia, jangan lupa sejarah mertuanya pintar memfitnah partai. Kalau ini malah didukung para radikal. Rusak lagi nanti kalau dipimpinnya peristiwa 65 dan PRD terulang lagi. Pak Ganjar yang pantas menjadi presiden 2024 yang menjadikan Indonesia aman, damai, dan tentram. Bener banget. Hidup Pak Ganjar. Biar briefing dulu dibilangin. Yuk. Hidup Pak Ganjar. Pokoknya kalau milih pemimpin tuh kita mesti lihat dulu lah track recordnya gimana, masa lalunya gimana. Pokoknya prestasinya tuh bagus gak sih gitu. Kalau emang basicnya udah bermasalah nih, yakin sih gue dia nggak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Mantap. Kacau. Aduh. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Tidar Tiwai 9252 di video kupas berita yang judulnya "Kita dukung Ganjar Anies di Pilpres 2024. Bercanda. Komentarnya gini nih. Satu jujur, satu culas. Enggak deh, saya warga Jakarta yang merasa kecewa dengan pilihan mereka yang ternyata hanya bisanya kenduri anggaran. Apa-apa yang sudah bagus, dirusak. No way, sudah cukup, muntahlah saya. Saya yakin Pak Ganjar akan berdampingan dengan sosok yang peduli pada negeri ini. Ganjar Ahok, top bingit. Semangat, bravo Ganjaris. Gimana muntahnya? Kan kita juga bilang ya bakal dukung, tapi ya bercanda. Sebenarnya ya bagus sih itu Pak Ganjar Ahok, tapi pasti ada kubu sana teriak-teriak. Kok Ahok? Ya. Susah. Kubu-kubu nggak jelas itu. Aduh, lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Made Suryawan 461 di timeline Denny Siregar yang judulnya Budiman Sujatmiko dulu dan kini. Komentarnya gini nih. Bener banget Bang Denny, saya tahun 1972 di kampung saat pemilu. 1-2 orang yang memilih PDI. Apa yang terjadi? Suara saya dibatalkan dan bapak saya ditodong pistol oleh aparat. Saya sangat menyayangkan keputusan Budiman Sujatmiko yang hilang rasa idealisme dan nasionalismenya. Wah gila banget ya oknum-oknum kayak gitu sampai ditodong loh. Saking kebelet pengen menang, pengen berkuasa gitu loh, sampai maksa suara orang buat dukung dia. Duh guys, jangan milih pemimpin kayak gitu. Jangan cuma karena kepentingan tertentu kita milih pemimpin yang arogan gitu loh. Masa lalunya aja udah begitu gitu kan. Kita udah sering bilang kalau orang nggak secepat itu buat berubah. Kayak kalaupun berubah pasti ada maksud tertentu di balik itu semua. Gitu. Kayak ibaratnya ada udang di balik batu lah ya. Sekarang nih tokoh-tokoh yang idealisme dan nasionalismenya hilang juga pasti kita kayak nggak respect nggak sih? Ada udang di balik bakwan pasti itu. Enak itu sih. Iya bener juga. Cocok sambal. Oke. Jadi habis ini kita makan. Oke.
Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu dulu dong. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!